Ya, kayaknya High School DxD ya. Oke. Untuk yang mulai solo leveling dari manhwa, mungkin iya akan jadi problem. Tapi jangan lupa juga pada saat mereka bikin cerita di anime, kan pasti lu mesti gini. Kalau yang nonton solo leveling kan pasti nontonnya kalau nggak di Netflix, kalau nggak di Crunchyroll, atau nggak pasti banyak tuh komen-komennya di YouTube kayak di sosial media segala macem. Baca deh komennya. Banyak banget orang yang akhirnya masuk baca manhwa gara-gara nonton animenya solo leveling. Betul. Banyak yang jadi sebetulnya itu jadi window juga ngebuka ini baru sebetulnya. Iya. Apa namanya, kesempatan untuk orang-orang pendatang-pendatang baru yang nggak pernah kenal manhwa jadi baca manhwa gara-gara animenya. Iya. Kalau mau tahu cerita detailnya sebetulnya. Betul. Tapi sebetulnya waktu solo leveling ini kan udah 2 season ya. Iya. Yang season 1 itu luar biasa topnya. Yang season 2 juga ada tapinya. Season pertama itu memang di saat seru-serunya kan, dia lagi dari awal, dari from Iya, nothing to ininya lah. from nothing to something kan, from zero to hero tuh dia. Betul. Nah, dan jadi dari cerita juga dapet banget, dari apa di build up-nya juga apa sih greget banget gitu kan kalau Iya. buat orang nontonnya. Tapi di season 2 gua tahu banyak orang yang kurang suka sama, nggak segreget season 1. Season Iya. 2-nya. Oke. Tapi gue tahu kenapa. Karena itu nge-build up buat selanjutnya sebetulnya. Season 3. Itu season 3-nya bakal. Iya, buat orang yang baca manhwanya pasti ngerti kenapa dibikin kayak gitu. Season 3 harusnya pecah. Harusnya pecah season 3. Harusnya pecah. Ketemu bapaknya lagi. Tapi di season 2 mesti lihat dong itu CGI-nya, buset. Animasinya sih. Gila, animasinya gila banget sih. Mungkin enggak nih. Gila. Bro, ini gue yakin banget. Pasti penghinanya ada yang bilang, apaan animasinya cuma garis-garis biru sama merah gitu. Lu kagak tahu susah apa bikin itu. Lu kalau ngomong kayak begitu, lu lihat Tibet. Bisa nggak bikin kayak begitu? Nih, coba yang apa namanya, orang-orang yang nggak ngerti menghargai animasi ya, nonton deh di YouTube. Itu ada yang dibawa tour ke kantornya A1 Studio yang bikin solo leveling. Terus dikasih lihat waktu mereka bikin pas si Sung Jinwoo-nya lawan apa sih? Beru. Red Red Inggris. Orc ya. Red Orc. Red Orc. Wah, lawan Red Orc sih epic banget sih anjir, Iya. dianimasin. Dan lawan Red Orc, dan itu dikasih lihat si editor-editornya, jadi editornya kan banyak tuh. Itu mereka bikin animasi kayak satu gerakan aja ya. Itu mereka ngedit, itu filmnya berapa lama sih satu episode? 24 menit. Iya, 24 menit. Mereka editnya per 1 detik loh. 24 menit tuh ada berapa detik? Itu per 1 detik mereka edit. Dan ngeditnya, itu gue ngeliat, itu kalian bisa cari di YouTube. Itu udah layarnya ada 3 gitu ya. Yang satu pakai keyboard, yang satu pakai pokoknya keyboard, mouse, terus ada apa lagi, terus pokoknya ada kayak touchpad-nya gede, terus dia ada yang disambungin ke controller PS disambungin. Jadi buat gerakin pakai analog lebih gampang untuk ininya, untuk ngedit. Iya, movement time-nya tuh. Jadi pakai controller, jadi itu gila ya, editornya gila banget. Tapi emang gokil. Itu sih animasinya gokil banget. Tapi ini ada yang salah sangka nih nanti nih. Kita bukan bilang solo leveling itu the best animasi ever. Oh enggak, di luar sana masih banyak yang gila. Betul. Lu ngomongin the best animasi, masih ada Fate Stay Night. Fate Stay Night juga gila. Iya, itu Fate Stay Night gak usah ngomongin zaman sekarang, zaman dulu aja dah. Zaman dulu 2014. Zaman dulu 2014. Gila. Zaman siapa? Gua jadi lupa yang laki. Siapa? Subaru. Bukan Subaru. Itu Kirito Sword Art Online. Kirito Sword Art Online ya, dong. Subaru juga beda siapa? Tapi kan Subaru itu kan versi mereka juga, series mereka. Oh, iya deh, benar. Sama. Gue lupa nama cowoknya yang ngeluarin pedang dari belakang banyak banget. Aduh, maaf ya, kita udah tua ya. Aduh, lupa gue. Itu animasi segila banget. Gue inget lagi. Dewanya. Iya, yang kan dewanya bajunya kan. emas, bajunya gold. Iya. Gue lupa. Iya. Lu kalau ngomongin animasi, Fate series emang masih gila. Di luar dari solo leveling masih banyak. Lu nggak usah nanya lagi. Rin. Di saat semua orang sama Saber, gue sama Rin. Rin Tosaka. Iya lagi. Emang beda sendiri pilihan abang ini. Tapi gue lupa Rin Tosaka yang cewek.
Rambutnya hitam, bajunya merah ketat, Betul. pakai rok sekolah hitam. Iya. Nyari handphone gue mana ya tadi. Tapi Rin Tosaka. masih ada ya kalau animasi Record of Ragnarok. Bodoh, Record of Ragnarok. Dia kesana anjing. Wah, agak jauh deh. Pelan-pelan Pak Sopir. Tapi kalau lu ngomongin animasi sih nggak bisa dibilang top. Tapi kalau di level bagus iya. Iya. Tapi kalau di level balik lagi dia kayak bilang terus kenapa lu ngomong top? Ya maksudnya kan untuk mencapai level segitu kan itu sulit sekali. Betul. Lu the best second Nih, manhwa. kalau yang mau lihat nih, salah satu yang animasinya gila banget di tahun-tahun ini. Ya. Dari kita bilang bangsa 2023 sampai 2025. Nonton Bleach yang baru. Oh, Thousand Year Blood War. Thousand Year Blood War. Iya. Itu animasinya. Waduh, gila. Itu on par sama Solo Leveling sama Fate Stay tuh gila banget. Iya sih gue udah. Dan lihat yang zaman nonton gua. apalagi kalau yang nonton Bleach yang dari zaman dulu ke zaman sekarang, lihat yang gambarnya masih pixelated. Sampai kayak 4K itu sekarang Yang tuh. rasionya beda. Rasionya beda. Lo kalau nonton di TV 340 kan nggak bisa tuh. Kalau Kimetsu no Yaiba, bro. Nah, Kimetsu no Yaiba kan fanbase-nya juga gila deh kan. Iya. Iya. Nah, tapi gua ada alasannya juga. Alasan apa tuh? Alasan yang ngebuat gua nggak terlalu suka sama Kimetsu no Yaiba. Kenapa tuh? Gue suka nih yang gini-gini. Apa tuh? Karena kayak tadi, menurut gua Tanjiro-nya kurang keren. Tapi kalau itu harus gue akuin, iya gue juga nggak suka Kimetsu no Yaiba karena itu. Apalagi pertama nonton episode 1. Ini karakter utamanya, tompelan di jidat. Nggak tompel Gua- dong. Gue maksudnya gue masih suka Zenitsu-nya sih. Enggak, maksudnya kalau mau dibikin karakter utama gitu yang keren, kan kalau misalkan luka apa sih bikin yang keren kayak di Iya. mata kayak condet Kakashi mana kayak anjir kayak tompel di jidat anjir. Kakashi gitu nggak lihat? Iya, ditutupin apa kayak Iya harusnya ya. harusnya Cuma yang keren itu, dikit. Gila, Maksudnya Tengen jadi- aja masih lebih keren anjir. Iya sih. Iya, Gua- bener. Mending Tengen dah. Uzi Bener. Tengen dah. Tapi itu ya kalau ngomongin animasi, Kimetsu no Yaiba salah satu yang paling top. Benar. Animasi bener. Animasinya top, benar. Pokoknya animasi zaman sekarang tuh itu bener-bener ada Bleach, ada Solo Leveling, ada Kimetsu no Yaiba, itu gila-gila. Jujutsu Kaisen masih termasuk lah. Jujutsu Kaisen termasuk. Chainsaw Man gimana? Sebenarnya ya, gue sih kalau melihat fanbase-nya, gue nggak melihat fanbase-nya itu yang aneh-aneh. Enggak, karena itu enggak terlalu Iya, kayak yang Jujutsu Iya Kaisen sih. gitu, gue nggak melihat yang Jujutsu aneh-aneh. Kaisen. Karena gue sendiri, gue enjoy nonton Chainsaw Man dengan slow. Iya sih. Lu bukan Bener. nonton Chainsaw Man yang kayak pas Solo Leveling keluar langsung dadar. Iya, Iya, dia itu enggak. lebih slow building sih kalau Chainsaw Man. Bukan slow buildingnya. Apanya? Kita nontonnya jadinya tuh menikmati. Pace-nya kan. Pace. nyantai aja. Nyantai. Ini termasuk apa ya? Easy to watch. Iya, easy to watch aja. Benar. Lebay sih sampai jadi film. Enggak juga. Belum pernah digergaji mesin nih. Weng. Diginin, kon. Itu keren sih. Itu keren. Itu keren. Secara animasi dia oke. Dia keren. Masih oke. Itu agak di luar ekspektasi tuh sebetulnya pas gue nonton. Iya. Gue kira ngapain dia begini. Tur keluar langsung. Tapi jadi cacat. No comment. Ada yang, nih mungkin keluar topik dikit ya. Ada yang pernah nonton di YouTube yang karakternya Naruto masuk ke universe lain. Zoro gue lihat ada karakter masuk ke universe lain. Jadi Naruto gua masuk nggak ke tahu. universe lain. Jadi kayak si Sasuke terus Madara masuk ke dunianya Jujutsu Kaisen. Dibantai itu semua Jujutsu Kaisen. Nggak, pertanyaan gua siapa tuh si Sukuna Iya, Iya. Sukuna. King bisa of bikin Curses. bisa bikin apa Mas Sharingan? Gua mau tahu. Ya sih di Genjutsu jadi pusing juga sih kalau gue bilang. Di Genjutsu lenyap itu orang. Iya, Amaterasu juga udah lenyap. Sama Cok. Terasu lenyap itu orang. Oh, lenyap. Nanti ada yang bilang, tapi kan domain expansionnya dia udah mutlak, udah gak ada yang bisa ngalahin. Ya lu ngelihat matanya aja udah kena Genjutsu. Belum dia bisa begini-begini nih, belum bisa begini-begini nih. Lope tuh. Bodoh amat. Belum deh. Bubar cuy. Iya, cuy. Tapi entah kenapa gue harus ngomong Jujutsu Kaisen itu di carry sama Sukuna sih.
Memang. Karena Sukuna itu ikonik sekali sih. Iya. Tapi udah lama loh. Gue nggak makan itu. Jarang soalnya yang jual sekarang gorengan. Sukun. Sukun. Sukuna. Aduh. Kesel banget gue. Tapi Iya, ya balik lagi Kimetsu no Yaiba bro. Dari jangan ngomongin karakter utama dah. Apakah overrated sampai filmnya yang 3 jam itu layak untuk ditonton segitunya? Enggak, karena sebetulnya ngulang dari ininya, serinya. Iya, itu dia. Iya, menurut gua kalau lu diulang lagi nggak penting jadinya. Apakah itu patut dibilang movie, bukannya recap? Nah. Duh, mana sih nyamuk nih? Recap berkedok kali. Bentar. Ini banyak apa ya? Banyak pembelaannya juga nih orang-orang. Recapnya kan tapi cuma sejam di awal. Recap sejam tuh apa, Cok? Setengah jam di awal recapnya. Sisanya kan itu cerita baru. Apa ceritanya? Nyari Michael Jackson? Kalau gue pribadi, apakah gue enjoy nonton filmnya? Gue pribadi mengatakan gue tidak enjoy untuk duduk 3 jam di bioskop seperti itu. Bukan karena gue, lu bukan fans anime sejati. Bukan. Gue lebih menghormati kalau dia membuat itu menjadi episode. Iya. Memang yang nggak semuanya mesti dijadiin. Lebih maksain kalau movie. Iya, Nah, itu lu maksud itu gua. jatuhnya lu bakal, gue yakin di milking di Netflix nanti dijadiin episode. Nah, soalnya Atau di sekarang Netflix. apa ya? Gue suka bingung, maksudnya ya bukan ya namanya orang nyari duit ya, tapi maksud gue jadi sesuatu yang sifatnya memang mesti lu tonton panjang series, terus lu paksa lu padetin jadi 3 jam, jadi banyak part-part yang kepotong, jadi nggak dapet fully ceritanya. Itu menurut gue jadi kurang sih. Nah, gini. Tuh. Sebenarnya kan yang paling di highlight dari film ini adalah backstory-nya Akaza. Betul. Akaza itu backstory yang sangat amat sedih. Tapi masalahnya orang udah pada ngantuk duluan sebelum nyampe Akaza. Itu dia. Gue mendingan nontonin backstory-nya Kumau kan, One Piece kan. Kumanya One Piece. Lu jangan lebih ngomongin sedih. Bartolomeo Koma, udah jauh. Ya maksud gue kan kalau kita mau ngomongin sedih ya. Iya. Ya porsinya gitu loh. Masa lu nonton 3 jam, 2 jam pertama belum keluar cerita utamanya, ya orang males lah. Gue Mending- capek sumpah. Mending nonton Baki. Nah, Wah, bener. Baki, iya sih. Mending lu nonton Baki. Otot semua tuh. Udah nonton belum Baki? Udah. Udah nonton Kengan Ashura belum? Oh, kalau itu belum. Kengan Ashura. Kengan Ashura itu juga anime yang modelnya kayak Baki. Dan mereka satu universe sama Baki. Jadi sempat ada crossovernya. Itu gila, Cuk. Ini Baki yang kita ngomongin yang berotot itu kan? Iya. Iya kan? Iya. Cuma ada lagi seri Kengan Ashura tapi di satu universe. Ini berdua ketemu. Sama-sama tinju. Sama. Keren banget, martial Gila. art keren itu, anime martial art terkeren yang pernah gue nonton. Soalnya gila banget itu Baki. Gila, Cuk. Emang lebay, justru lebaynya yang dicari kan? Iya, Iya. ya kayak Jojo Bizarre Adventure lah. Iya. Ini kurang lebihnya gitu. kan? Oh, tapi ini pertanyaan gue nih. Menurut lu, the best anime ever itu apa? The best anime ever menurut dia lah. Menurut dia? Menurut lu dulu bingung gue kalau menjawab gitu. Sama. Sebenarnya tuh kan orang sering nanya kalau kita ngomongin gini pasti ada aja yang nanya. Jadi menurut lu the best anime ever apa? Susah. Karena apa? Saking banyak anime yang kita nonton, kita tuh kadang lupa. Betul. Bukan lupa karena jalan ceritanya. Nanti lu coba kasih list semua anime yang ada. Kita pas lihat pasti kayak, oh iya ini ya. Pasti kayak oh, begitu. ya, ada ini ya. Oh, gue pernah nonton ini Iya, ya pasti gitu ya. loh. Jadi Pasti kita ada lupa. gitu-gitunya. Tapi yang cross to my mind itu, gue paling suka itu, gue udah kasih tahu lu, Grimgar. Iya. Oh, oke. Adventure of Grimgar. Iya. Apa sih? Ash of Grimgar lah. Ash of Grimgar. Grimgar. Dia itu karena easy to watch juga, tapi jalan ceritanya itu sangat amat dalam gitu, deep. Cuma yang gue sayangkan nggak dilanjutin animenya. Komiknya ada, cuma animenya Iya, nggak ada. itu terkadang emang engagement dulu kan. Iya. Buka window dulu ke situ. Lu apa? Detektif Conan? Gue lebih ke ini. Gue Doraemon sih lu. Doraemon. gua. Shinchan sih gue. Enggak. Kalau gue menurut gue kayaknya ini ya.
apa sih? Gue sukanya kan yang slice of life ya. Kayaknya High School DxD ya. Bener, tapi sebetulnya dari sisi cerita Dari ya, sisi High School cerita DxD ya. Iya. Kan Sama. ini udah berkali-kali nih. Gue ngomong ke dia, gue ngomong ke cici gue nih. Itu satu-satunya anime yang lu bisa lihat ya. Di saat Malaikat Michael lagi meeting sama iblis-iblis ya. Sama malaikat-malaikat yang lain dan meetingnya dibubarin sama dua makhluk terkenal di Jakarta Raya. Tahu yang ngebubarin meetingnya siapa? Lu kan nonton. Loki dan Sun Gokong. Ah, iya. Loki dan Tapi Son mereka Gokong. Loki-nya kan disegel. Spoiler lagi anjing. Spoiler mulu gua. Capek. Tapi High School DxD hanya bagus di season-season awal. Gue Begitu setuju. season yang sekarang yang keluar, studionya ganti. Yang tadinya ceweknya cantik seksi, kenapa jadi mukanya jadi imut-imut? Gue setuju. Jadi males gue nontonnya. Iya. Gue udah gak nonton juga sih. Gue nonton sampai terakhir itu, iya yang Loki bener. Yang Loki disegel. Gue terakhir nonton itu, kalau season satunya kan yang si pemeran utamanya itu ngelawan Phoenix kan. Kalau nggak salah. Phoenix Udah- season udah- 1 udah ya. lama kan? banget. Lupa Iya, gue itu season satunya. udah lama banget. Kalau Ya. High School of the Dead, Waduh. nonton. Nonton itu dulu. Worlds and Harem. Waduh. Lu udah nonton kan? Udah nonton Gue belum? Harem? Worlds and Harem. Saya mah Ada anak yang suci. yang itu loh, itu bener, ini anime bener. Ini anime bener. Ini anime Lu bener. bisa nonton di itu. Nanti mungkin kalau nggak boleh nyebut website di sensor aja ya. Iya. Tapi maksudnya kalau nyari di situ kan memang itu anime-anime bener ya. Maksudnya bukan nyari anime kayak kita mau nonton hentai. Itu kan Iya. nggak ada gitu. Maksudnya bener-bener anime yang selayaknya orang nonton anime. Iya. Tapi memang High School DxD itu nggak bisa dibilang nyerempet hentai. Enggak. Itu cuma ecchi. Masih Iya. ecchi, betul. Tapi kalau Worlds and Harem, gue udah nggak bisa bedain tuh. Blur line, Cuk. Itu Itu gue karena belum nonton. itu blur banget. Atau lainnya. mungkin gue udah nonton tapi gue lupa denger namanya. Kadang gue Mungkin. Plotnya ini di dunia tuh udah ada virus yang nyerang Tahu, laki-laki, semuanya Dia mati, laki-laki satu-satunya. Iya. satu-satunya. Ya, tahu kan? Tahu. Terus tiba-tiba bukan dia doang, ternyata ada beberapa. ada 5, Iya. ada berapa? Yang anak sekolah, Tapi masih modern gitu Iya. kan mereka kan. adegan yang anak sekolah tahu? Iya. Itu gue udah nggak tahu lagi tuh, gue nonton anime Itu apa nonton coba hentai. Tapi kan banyak rewatch yang ya. blur lines gitu kan, kayak dulu aduh gue lupa lagi Itu Love namanya Rule. apa. Love Rule mah. Ya itu blur lines juga. Cuma tuh ada yang anime yang Belum banget. Kenapa sih? Bener kan? Bener. cewek yang pirang rambutnya, terus tuh waduh, mereka tuh harus ciuman buat dapat kekuatan, Cok. Tahu nggak lu? Gak tahu gue, Cuk. Apa ya? Ada yang harus ciuman buat dapat kekuatan. Bukan ciuman doang, ada yang buat dapat kekuatan yang lebih lagi, mereka harus berhubungan. Ya kalau gitu lu nonton Rindu Healer aja. Kalau Rido Healer itu Nah, gimana Rido Healer? coba menurut lu gimana? Hmm? Kita udah kasih pendapat. The best anime ever. You want to search for concept? Rido Healer. Cerita. Gak usah di spoiler. Tetap dibilangin gini aja. Nonton film apapun, mau anime atau bukan, kadang kalau misalkan ada Pengkhianatan. karakter utamanya kayak misalkan dihianatin, disiksa atau apa, balas dendamnya biasa kan paling karakter utamanya yang paling jahat dibunuh, that's it. Selesai. Gak puas kan? Yoi. Karena setiap orang itu, fakta membuktikan setiap orang itu pasti punya sisi psikopatnya masing-masing dalam diri. Ya. Dan ini menunjukkan Dan ini pada saat nonton Rindu Healer, itu rasa puasnya itu itu peak banget coy. Rasa puasnya kayak kalau lu disiksa sama orang 10 kali lipat lu mesti lebih balesnya. Sangat kalau lu menggambarkan. disiksa sama orang, lu pikir abis siksaannya kelar lu dibunuh? Enggak. Enggak, jangan. Jadi miliknya. Nah, itu dia. Itu dia. Oh, Rindu Tidak Healer. hanya sampai situ, tidak hanya sampai dibunuh Gua- atau Gue nonton pertama sih gue sampai anjir. Sampai anjir. Sebenarnya bikin dosa iya, dosa itu. Cuma maksudnya kan Iya, secara jalur, lu kalau ngomong satisfying sih. enggak, lu kalau ngomongin animasi, jalur cerita, itu salah satu yang oke loh. Iya, masih Jalur oke. ceritanya sih bagus gue bilang. Animasinya gue ceritanya bilang oke. oke.
Masih Oke, layak untuk ditonton untuk Animasinya animasi. oke kok. Dia kan animasinya berantem kan. Seenggaknya lebih oke daripada Tibet yang katanya fantasi action tapi Tetap dicela. Masih Tetap dicela. gue benci banget bro sama Tibet. Sumpah. Gue menunggu-nunggu Tibet karena dia kan salah satu manhwa terbaik ya. So, Arthur seganteng itu jadi kayak begitu tuh gimana sih? Pas gitu gue loh, maksud nonton gua. di episode pertama, anjing. Arthur dari bocah aja di manualnya udah ganteng. Episode pertama kita masih nerka-nerka ya. Oh mungkin ini karena actionnya dikit jadi cuma digituin lah ya. Iya. bener. 2, 3, pas udah nyampe 4 gue muntahin. Muak gua. Oke, coba masuk ke anime yang lebih kontroversi ya. Apa tuh? Sword Art Online. Aduh. Menurut lo pada gimana? Lu kalau ngomongin season 1, gue akan dengan lantang gagah berani Sword Art Online itu bagus di zamannya di season 1. Kalau season 1 bukan cuma bagus, itu salah satu yang top. Masterpiece itu. Masterpiece itu. Masterpiece. Season Iya. 1 dan mungkin season 2 pertengahan. Season 2 Dan pertengahan kan Sword sekarang Art Online season 1 itu yang ngebuat industri VR booming. Itu langsung VR banyak tuh. Ada Tapi pengen kayak Kirito kah? terlalu banyak di milking, Di milkingnya terlalu parah. terlalu Iya. parah. Lu dari Sword Art Online jadi Gun and Online. Iya, Gun Gale. Gangel itu gue males nontonnya tau gak? Yang Gun Gale sih bisa gue skip nontonnya kayak aduh banyakan ini Iya, gua skip. Masalahnya Iya. abis itu dari Gun Gale Terus di tengah-tengah tiba-tiba lu balik lagi ke Sword Art Online ngurusin anak yang udah sekarat. Yui ya. Season Itu. 1 gua akuin top. apalagi waktu season 1 pas pulang balik ke rumahnya. Itu sih. Terus, Aduh. Itu sedih banget, Cok. Tapi di season 2 mungkin gua masih bilang oke. Jadi Wah, tapi pas adegan Asunanya mau di kaos. ya di pekaos Ya. itu sih emosi ya nontonnya. Emosi sih itu. Bener. Untung ya tepat waktu. Aduh. Tapi sebenarnya yang terakhir yang yang Alice itu juga oke kok, masih oke. Alicization. Alicization lu bilang Iya. oke. Masih oke anjir. Lu bilang lu fans anime kayak begitu. Gak gitu. Maksud gua memang banyak plot twist di situ, plot hole. Tapi ya udah masih bisa dinikmati. Gila lu, itu gue bakal bilang the worst anime ever anjir. Lo kan gak seru kalau kita semua setuju Sebetulnya kan? nih ya, kalau ngomong Sword Art Online, gue salah satu fans gilanya nih, gara-gara season 1. Iya. Gara-gara season 1. Season 1 itu dari plot, cerita, animasi, semuanya itu top banget. Tapi, apa ya bilangnya ya, gongnya di belakang, itu ampas banget. Yang bikin ampas adalah Kirito tuh umur berapa sih, anak sekolah kan? Iya, Iya. sekolah. 16 tahun. Bisa jadi kerja sama polisi, Cok. Iya sih, makanya kan gue bilang plot hole-nya banyak gitu. Emang di kepolisian Jepang nggak punya cybercrime yang yang capable gitu. yang capable. Dia berlindung Kirito anjir, berlindungnya kan di balik kedok. perkara jago MMORPG. Ini survivor gitu Gue kan. jadi keinget lagi. Lu di VR kejebak umur anak 16 tahun. Nikah di VR punya anak kecil kayak peri gitu. Iya anjir bener kan. Itu sih yang itu dihujat habis-habisan, tapi ya di luar dari itu masih oke lah. Enggak, tapi masalahnya yang menghujat mesti tahu dunia VR. Yang nikah di VR tuh banyak loh. Iya. Iya sih, bener sih. Tapi Sword Art Online sih bener-bener sayang banget gongnya tuh. Iya. Soalnya dengan gongnya itu yang bisa ngebuat dia di milking di season-season selanjutnya. Iya. Ini yang terjadi sebenarnya sih, kalau gue bilang salah satu downfall yang sekarang juga ada sih One Punch Man ya. Itu mungkin karena juga. pindah Gua belum studio nonton ya. tuh, gua belum Sam- nonton. Tahu gak apa juga yang anim bagus banget, tapi pada saat sebetulnya dari manga sih. Itu ceritanya bagus banget, tapi pada saat dibikin anim, season 1-nya keren, season 2 keren, season 3 boring. Apa tuh? Grafiknya terjun bebas. Apa tuh? Slime. Oh, Tensura. Iya. Season 2-nya top sih gue bilang. Iya, season 2, season Season 1, season 2 tuh gila banget. Season 3-nya hubungan diplomatis anjir. Hubungan internasional kita nonton. Oh, maksudnya padahal part itu bisa cuman intinya doang,
terus lanjut ke cerita berikutnya Iya, gitu. tapi itu di dragging. Tapi itu Draggingnya tuh parah Itu banget. the same kayak Mushoku Tensei dong, berarti. Mushoku Tensei tuh gue suka loh awalnya, Iya. tapi lama-lama Dragging juga kan. dragging juga. Masalah apa? Same-same lah. Masalah impoten kan itu. Iya lagi. Iya, draggingnya di situ kan. Di akhirnya begitu-gitu sama orang masa kecilnya. Aduh, gue kayak ya maksud gue tuh mendingan lu langsung lah ke misi pencarian emaknya gitu loh. Tapi si Tensura lu tahu maksudnya tahu mangganya? Tahu. Tahu dia anak buahnya udah gila-gila yang Iya. di manga. Nah, itu maksud gua. Padahal tuh gua nungguin dia kan di undernya Rimuru nih udah ada si Diablo nih. Gua tuh lagi nungguin Testarossa, lagi nungguin lagi nungguin Carrera, Ultima, gua lagi nungguin tuh Primordial White, Primordial Yellow. Tapi ya udah terlalu di dragging sih gue bilang. Iya, makanya gue nungguin satu tuh gue Zegion. Hmm, Penasaran gue. Zegion. Memphisto, anjir. Kalau lagi ngomongin anime yang dari naik ke jatuh ya, kita ngomongin yang sekarang tadinya tuh dihujat abis, bro. Apa tuh?